Oke, di video kali ini gua bakal kontenin HP ganteng gue yang satu ini. Ini adalah Samsung Galaxy S9 Plus. Nah, ini handphone dulu itu lumayan hype parah ya. Cuman nggak semua orang bisa beli ya. Dan gua pada saat itu nggak bisa beli langsung, karena pada saat itu gua pilihnya iPhone dan bukan S9 Plus ya kan. Dan sekarang HP ini gak ada harganya lagi, anjay. Dulu harganya di atas 10 juta plus 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 plus. Seingat gue berapa ya? 13 juta ya, kalau nggak salah ya. Coba correct me if I'm wrong ya. Ini dulu HP seharga motor dan sekarang harganya cuma 1 jutaan. So dari harga di atas 10 juta dan sekarang harganya cuma 1 jutaan. Kira-kira rasanya seperti apa di tahun 2025? Oke, di video kali ini gue bakal bahas secara tipis-tipis. Nah, mungkin abis dari video ini gue bakal ada video experience yang lain. Mungkin pemakaian 1 minggu atau berapa bulan nih. Nanti pokoknya adalah video-video terpisah lah, seperti biasa lah. Jadi beberapa saat ke depan, beberapa minggu atau beberapa hari, mungkin konten gue dibanjirin sama si S9 Plus yang satu ini. First impression yang bakal gue bahas adalah bagian desainnya. Desainnya jujur ya, ini tipikal-tipikal Samsung pada umumnya, model Edge masa lampau dengan desain kamera dengan fingerprint yang ngeselin. Langsung aja kekurangan dari HP ini dia sensornya. Jadi itu sensor fingerprintnya gue suka kesel ya. Jadi kadang tuh gue pencetnya malah ke kamera. Nah ujung-ujungnya kameranya itu ya kadang gue lupa bersihin jadi bercap seperti ini. Itu minus dari Samsung Galaxy S9 Plus ini, iya sama S9 biasa. Dan karena gue kadang suka foto dadakan, kadang gue suka lupa bersihin. Nah itu dia, beberapa hasil fotonya tuh ngeselin, memang ngeselin. Udah itu kurangnya aja. Selebihnya ini handphone elegan parah. Dipegang rasa mahalnya masih dapet banget. Kalau kita lihat dari dekat ya, dia tuh nggak bener-bener edge banget. Jadi dia di bagian sampingnya ini ada bezel flatnya lagi ya, datar gitu. Yang edge berasanya itu di bagian backdoornya aja. Dan kalau di bagian bawah ini gue suka banget men lihat bagian bawahnya itu. Ini mirip, ini kayak 11-12, bukan mirip, 11-12 desainnya sama desain Pixel gitu ya kan, polos, simpel gitu. Lubang speakernya, lubang mikrofonnya, lubang jacknya, gue lebih suka ini dibandingkan iPhone yang lubang-lubangnya terlalu banyak, udah kayak jaring. Nah kalau ini simple, polos, elegan. Ini gini loh, kalau lu budget 1 jutaan beli HP baru itu kelihatan murah, tapi kalau budget 1 jutaan lu beli ini berasa HP mahal. Abang nanti 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 HP-nya panas, nanti HP-nya nggak bisa dipakai, nggak. Gue kasih tahu detail-detail ya. Jadi beberapa poin kesimpulan gue mengenai mantan flagship ini gue infoin di deskripsi. Jadi lo cek deskripsi, itu gue jelasin secara lumayan detail lah mengenai handphone ini yang udah gue pakai dan lo bisa dapat gambaran. Nah ini bacotan gue mengenai desain. Sekarang kita fokus ke kamera. Sekarang bicara kamera, karakter HP ini bukan karakter HP murah. Lu bisa lihat ya. Ini yang bikin endes parah itu layar Edge-nya dengan layar AMOLED dari si Samsungnya. Dan untuk settingan kameranya ya kayak kamera-kamera Samsung pada umumnya ya. Ya, settingan-settingannya begitulah ya. Dan untuk hasil jepretannya ini wow parah. Tapi yang paling gue bikin suka ini benar-benar dari perekaman videonya. Sekarang kita coba switch dulu deh ke perekaman videonya. Meskipun handphone ini harganya 1 jutaan, tapi kalau lu compare sama Android harga 1 jutaan yang baru, ini still another level ya. Ini lu bisa lihat gue lagi perekaman di mode perekaman video ya. Dan kalian bisa lihat fokusnya ya. Ini benar-benar beda sekali sama HP murah. HP murah tuh ini bakal nyit cenut-cenut gini boy. Dan ini gue suka banget. Gue suka banget sama hasil dari si Samsung S9 yang satu ini. Nih, gue mulai dari mana gue jelasin ya? Mulai dari tajamnya, tuh fokus cahayanya, fokus objeknya. Ini sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi intinya ketika lu coba ngerekam pakai S9 Plus ini, ya udah orang udah tahu ini hasil mahal, hasil dari kamera HP mahal. Gue coba rekam dulu, nanti gue bakal kasih lihat on screen aja, jadi lu bisa dapat gambaran lah tipis-tipis. Ini hasil rekaman dari S9 Plus ya, gue record sendiri, lu bisa lihat fokus ke tanaman palsunya.
Anjay, bagian belakangnya backgroundnya tuh agak ngeblur tipis-tipis tapi rapih ya. Ya lu bisa lihat sendiri lah. Anjay, fokus warnanya gimana teman-teman? Ya coba kalian bayangkan lagi kalau beli HP 1 jutaan yang baru, apakah bisa secakep ini kameranya? Jelas tidak bisa, bos. Lu lihat tuh batu-batuan kerikil palsunya yang ada di pot ya kan. Anjay, ini another level kamera. Kasarnya gini, lu beli budget 1 jutaan tapi lu dapat barang harga mahal. Iya, karena udah faktor usia. Tapi kalau dalam kondisi lu dapatnya normal kayak gini, nothing problem. Ini enak banget, cuy. Ya buat rekam-rekam video ini masih kepake banget kalau kayak gini mah hasilnya. Lu bayangin beli HP 1 jutaan, lu rekam video nggak bakal kepake kayak gini, nggak bakal sebagus ini. Dan kalau nonton video gambarannya seperti ini, gila kan? Ya lu bayangin aja beli HP baru harga 1 jutaan nggak kayak gini, bos. Udah beda cerita, cu. Beda cerita ya, mulai dari warnanya, layar EDGE-nya, AMOLED punya, anjay. Ini bener-bener enak ya. Gue miring-miringin, lu bisa lihat sendiri gambarnya asli. Hidup sekali kan? Hidup banget kan? Hidup banget kan? Ya, ini makanya gue bilang, ini harga 1 jutaan ini lebih worth it dibandingkan lu beli Android baru sekalipun. Even kalau kita comparing dengan iPhone harga 2 jutaan plus contoh lu kayak iPhone X atau XS misalnya. Anjir. Enak ini bos ya, kalau kebutuhan lu lebih ke scrolling, lebih ke mungkin lu lebih banyak buat visualisasi, nonton video, ya terus lu suka tipis-tipis ngeliat-ngeliat hasil review-review project-projectan dan itu berhubungan dengan visualisasi dan butuh display yang bagus, ini jawabannya. Ini anjir, ini layar hidup banget men, hidup banget, ini gambar hidup banget, sumpah gila, gue nggak bohong. Ini harga 1 jutaan pantes banget nih handphone. Dan yang gue rasain ya, karena layarnya enak, handphone ini sering banget nemenin gue sebelum tidur. Gue nonton beberapa berita ya kan, gue nonton beberapa mungkin video-video yang lagi viral. Nah gue nonton pakai handphone ini sekarang nih, HP ini nih. HP gue biasanya sebelum tidur tuh gue cas ya, habis itu 60-80% gue cabut ya. Dan handphone ini kadang gue setel video gue sampai ketiduran. Dan ya ini salah satu HP yang lumayan badak lah. Dan masalahnya handphone ini kalau lu compare sama mantan flagship lainnya, contoh kayak Samsung Galaxy Note 8, itu udah shadownya udah parah ya kan. Tapi S9 Plus ini masih lebih oke, better lah. Kondisi layarnya masih pada bagus-bagus, masih lebih oke maksud gue dibandingkan Note 8 dan seri-series di bawahnya yang lebih jadul. But at least kalau lu pengen mantan flagship yang berasa flagship, salah satunya yang aman menurut gue S9 Plus minimal. Anjay.